Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, senang banget hari ini Bunda bisa kembali lagi menyapa teman-teman lewat video sederhana sebagai ibu rumah tangga biasa di channel Sketsa Bunda. Mohon maaf banget kalau suara Bun Ai ini serak banget. Karena sebenarnya kemarin Bun Ai kan sempat drop tuh ya. Sakit sampai di 45 derajat kalau nggak salah. Terus agak enakan sih, tapi kemarin tuh sempat outbound, jadi ini agak-agak serak lagi. Tapi kalau untuk ngomong sebenarnya nggak sakit. Kalau misalnya sakit, biasanya Bun Ai nggak bakalan dubbing teman-teman. Jadi gak memaksakan sama sekali kok teman-teman. Nah ini tuh video udah lama banget, jadi mungkin beberapa hari ke depan Bunda bakal sharing sama teman-teman video random gitu ya. Tapi bismillah, insya Allah tetap ada manfaatnya. Nah ini video waktu Bun Ai di Indogrosir lagi belanja untuk parcel lebaran atau hampers. Tapi ini belanjanya tuh sebelum bulan Ramadan. Karena kan emang udah bikin sinking funnya lama gitu, 11 bulan. Jadi pas bulan ke-11 mau memasuki Ramadan, kita udah belanjain sebagian. Meskipun gak tahu kenapa kalau belanja tuh selalu aja ada yang kurang, bener gak sih? Kadang udah dapet nih di sini promo, ternyata di sana jauh lebih murah lagi tuh, kayak ada nyesel-nyeselnya. Tapi itu dulu sih, sebelum mengetahui konsep yang namanya mengatur uang itu ternyata mengatur rezeki. Kalau sekarang lebih kayak, oh ya udah berarti nggak dapat promo, rezekinya dimampukan Allah untuk bayar dengan harga sekian. Nah ini Bun Ai coba cari-cari. Kalau di Indogrosir tuh promonya gini teman-teman, pakai kartu member yang biru atau kartu member yang merah. Kalau biru tuh untuk pelanggan biasa kayak Bun Ai, kalau yang merah tuh biasanya yang punya toko. Itu promonya akan jauh lebih banyak lagi kalau pakai member merah. Nah seperti biasa buat isian parcel juga sama. Ini Bun Ai cari-cari yang promo supaya budgetnya bisa disubstitusi untuk beli yang lain. Jadi mungkin isiannya pengennya sih jauh lebih banyak ya. Nah ini tuh ada beli satu gratis satu saset. Pokoknya kalau promo kayak gini teman-teman harus teliti. Jangan cuma lihat beli satu gratis satu. Nanti ujung-ujungnya kirain satu pak ternyata cuma satu saset. Nah itu yang benar-benar harus kita hati-hati. Nah itu ada dua kardus yang suami Bun Ai jejerin, jadi ada yang besar ada yang kecil. Nah itu sengaja kita bentuk kayak gitu supaya kita lihat kira-kira isinya udah pantas atau belum. Nah ini alhamdulillah udah selesai belanjanya di Indogrosir. Nah ini kalau di Indogrosir sistemnya nggak pakai kantong belanja atau apapun itu, dia ditaruh aja di troli, nanti dicek lagi bagian pengecekannya tuh beda. Dia tuh rada mirip sama Lotte Mart ya teman-teman. Siapa nih yang udah pernah belanja ke Lotte Mart? Nah dulu tuh namanya faktur, dapat faktur yang panjang banget zamannya mamah Bun Ai itu belanja buat dagangan, itu masih ngerasain. Kalau sekarang enggak, bahkan lebih canggih lagi, tinggal di scan aja barcode-nya, dicek-cek sama bagian pengecekan. Nah dari Indogrosir ini Bun Ai langsung mau jemput Abang Bima yang kebetulan hari ini tuh outing kelas ya. Nah itu di daerah Pasir Mukti, mohon maaf Citerep. Nah nanti dari Indogrosir Bun Ai langsung ke tempatnya outing Abang Bima. Sekaligus Bun Ai mau cerita sama teman-teman gimana perjalanan Bun Ai menjadi ibu dengan anak yang berbeda-beda. Jadi kalau yang nomor satu itu ceriwis banget, Rafa, usia 2 tahun tuh udah bisa nyanyi segala macam A, B, C, dan E. Terus misalnya dia tuh fotogenik, bahkan pialanya Rafa tuh usia 2 tahun udah banyak banget, hadiah uang tunai juga alhamdulillah. Tapi makannya super duper susah. Bener-bener susah. Nah itu Bunda gratis teh 2 pak ya teman-teman, karena tadi kan beli 2 gratis 1. Jadi hadiahnya itu ada 2 pak sendiri. Nah hari ini Bunda nggak mau ngebahas belanjaan sih sebenarnya. Bunda mau sharing aja sama teman-teman gimana perjalanan sebagai ibu dengan 3 anak yang memiliki karakter yang hampir berbeda-beda. Nah ini kita udah sampai di perumahan Puri Harmoni, tapi bukan mau ke sana. Karena memang outing kelasnya itu di dalam perumahan Puri Harmoni sebelumnya ya. Oke, jadi lanjut. Nah, ketika punya Abang Bima, itu Bun Ai itu emang ngerasa setiap minggu kayak harus ke dokter. Dia itu memang hampir divonis punya penyakit asma.
Di situ tuh namanya anak pertama kayak ngedown banget ya, kayak ngerasa kok anak saya sakit ya, kenapa gitu. Nah akhirnya berjalan lagi, alhamdulillah Allah percayakan punya si Abang Bima. Abang Bima itu sangat nice person untuk orang tuanya. Jadi Bima tuh kalau mau beli mainan jauh lebih sabar, mau sesuatu jauh lebih paham, kemanapun orang tuanya tuh selalu ngikut. Beda nih sama si Abang Rafa. Kalau Abang Rafa tuh kalau udah main diajak pulang tuh agak susah. Tapi Bima memiliki keunikan, dia sangat tertutup sama sosial gitu ya. Jadi kalau nggak kenal-kenal banget, Bima tuh bakalan kayak menghindar. Kalau orang yang nggak tahu, mungkin Bunda punya anak yang terkesan sombong. Ketika dia datang, anak Bunda bisa di kamar aja tuh Bima. Bahkan salaman sama nenek kakeknya itu bener-bener di usia kayak 3 tahun gitu. Tapi kembali lagi, seperti sebuah perjalanan, kehidupan juga sama. Kita harus melaju dan harus sampai pada titik kita mengerti bahwa anak itu memang lahir untuk membahagiakan kita. Jadi hanya diri kita, bukan dengan standar yang orang lain buat. Nah Abang Bima tuh sempet banget dikhawatirkan gak bisa ngomong, alias mohon maaf bisu ya. Karena memang dia hampir gak pernah ngomong sama dunia luar, kecuali ayah bundanya gitu. Kalau di rumah tuh dia ceriwis, tapi kalau di luar tuh dia kayak males ngomong. Bahkan hingga detik ini Bun Ai dubbing dengan serak-serak. Bima di TK itu bener-bener gak pernah kayak mau tepuk semangat, itu yang harus speak up kencang tuh enggak. Bun Ai juga punya TK, tapi anak Bun Ai semuanya nggak ada di TK-nya Bun Ai. Kalau guru-guru Bun Ai juga sama, nggak boleh TK di sekolahnya Bun Ai. Kenapa? Karena memang udah peraturannya supaya menjaga profesional. Kayak kemarin Bun Ai juga jalan-jalan gitu ya, ngawal TK, ya memang kita kerja, jadi kita nggak bawa anak ya teman-teman. Nah ini adalah pemandangan di outing kelasnya Bima nih, kayak enak banget sih Pasir Mukti ini. Kiri kanan masih hijau-hijau, ngelihat yang hijau-hijau ini kayak seger banget, kayak booster, kayak berada bukan di Depok padahal masih di Depok. Oke, kembali lagi, siapa teman-teman yang ngerasa anaknya kok kayak nggak sama sih kayak yang lainnya? Kok anak aku kayak pendiam banget, anak aku nggak bisa baca, anak aku kayak nggak bisa diam justru, atau yang lainnya. Yuk kembali lagi, yuk kita sadari bahwa anak itu adalah anugerah. Dia hadir aja bersama kita tuh udah anugerah. Even apapun kelebihan dan kekurangannya, anak itu udah membawa anugerah tersendiri teman-teman. Nah jadi kalau buat Bunda pribadi, perjalanan mengajarkan bahwa ketika kita orang tua bisa membackup dengan baik perasaan kita, meyakinkan bahwa anak kita itu baik-baik saja, anak kita itu nggak harus sama, bahagia kan nggak harus sama ya caranya, itu akan membuat dampak yang sangat positif untuk anak. Dulu Rafa sering banget sakit-sakitan karena Bunda pribadi sering banget panik. Nah Bima memiliki fisik yang jauh lebih kuat, padahal badannya mungil di antara kami kami berlima, mohon maaf. Mungkin karena Bun Ai-nya memang asik-asik aja gitu. Jadi ketika ada orang yang bilang, ih kok kayak anaknya gak bisa ngomong sih, ih awas loh nanti anaknya bisu. Hebat, tadi Bunda lihat abang pinter ya. Hah? Apa? Gak apa-apa, nanti kan pinter. Gantian. Tadi pas kasih makan angsa, di samping kandang angsa ada kandang domba, tapi dombanya gak dikasih makan. Oh, ada kandang domba. Bima lagi. Nah itu sekilas percakapan Bun Ai sama Bima. Nah Bima lagi naik lagi ya, jadi semangat dia, alhamdulillah. Makin menunjukkan perubahan yang baik dan signifikan. Meskipun hingga detik ini kalau ditanya secara usia, perkembangan itu nggak sama. Abangnya seusia Bima udah baca lancar, Bima masih belum. Tapi Bunda pribadi meyakini gitu ya, bahwa anak tidak bertanggung jawab terhadap profesi orang tuanya. Meskipun Bun Ai seorang pengajar, memiliki TK gitu ya, tapi Bima kan gak bertanggung jawab dewasa ya untuk menjadi seorang yang paling pintar, menunjukkan bahwa dia anaknya seorang guru gitu. Enggak ya teman-teman. Jadi ayo yuk sama-sama. Mungkin yang hari ini masih merasa, oh anak saya kok banyak kurangnya ya Bun Ai, kok saya anaknya gak sama. Cintai dulu anaknya secara utuh. Secara utuh tuh maksudnya mencintai tanpa harus melihat banyak kiri dan kanan. Kita berfokus pada berlian yang sudah Allah titipkan tanpa harus memikirkan banyak berlian-berlian indah yang memang bukan punya kita teman-teman.
Seperti kita yang selalu belajar untuk berproses menjadi dewasa, jangan terlalu menuntut anak harus dewasa. Apalagi nih ya, teman-teman yang punya anak mungkin usianya tuh masih dini, 5 tahun, 6 tahun, tapi adiknya udah banyak. Nah, itu harus berpikir bahwa ketika dia menjadi anak satu-satunya, apakah kita menuntut dia harus sedewasa itu? Jadi jangan terlalu dituntut. Nah, apapun yang Bun Ai sharing, ini pengalaman murni sebagai ibu rumah tangga. Yang menurut Bun Ai, ketika Bun Ai praktekkan itu membawa dampak yang sangat-sangat lebih bahagia di keluarganya Bun Ai, lebih sehat anak-anak, kayak baby Agni juga gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan mengurus si solehah ini sampai menginjak usia hampir 3 tahun nanti ya di bulan Juli. Alhamdulillah masih bertahan dengan obat-obatan herbal gitu ya. Nah, kembali lagi, jadi ayo yuk sama-sama bagi teman-teman yang nge-DM Bun Ai, naikin dong tentang mental health ibu. Nah, ini ya Bun Ai sharing, semoga bermanfaat apa yang Bun Ai share. Kalau ada pertanyaan boleh aja tulis di kolom komen, nanti insya Allah Bun Ai bahas ke video selanjutnya. Sekali lagi mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Terima kasih yang udah selalu support channel Sketsa Bunda. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Nah, ini abis acara Bima, besoknya Bun Ai lanjut ngisi kajian di TK-nya Bun Ai. Nah, ini aja yang bisa Bun Ai share di hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang anak-anak doang yang tantrum? Emang ibu nggak pernah tantrum? Tantrum. Tantrum. Siapa bilang tantrum tuh semua usia tantrum? Anak tantrumnya nangis, ibu mah suruh mikir sendiri. Kode. Mau soto, mau satu. Mikir aja. Kenapa siang? Kok bener? Kok bener?